tampilkan tadi bisa dilihat ya, saudara-saudara semuanya. Nah, ini adalah jurnal ya. Jurnal ini adalah jurnal internasional ya. Nah, apa itu jurnal internasional? Jurnal internasional itu di rambu-rambu Permendikbud juga ada ya. Tapi ini untuk bisa lebih detailnya. Karena mungkin perlu searching ya, apa itu dinamakan jurnal internasional. Tapi bagi yang dosen itu biasanya sudah mengenal ya, membedakan jurnal internasional, jurnal nasional. Nah, paling gampang untuk mengenali jurnal internasional ya, penulisnya itu minimal dari dua negara. Nah, ini contohnya, misalnya kita klik ini, maka kita akan lari ke jendela ini, yang penulisnya ada tuliskan di situ ya. Dari Malaysia ya. Kemudian nanti yang lain ya. Yang lain misalnya ini terdiri dari Malaysia, ini dari sekolah keluarga ya. Nah, ini kemudian kolaborasi dengan kawannya S2 ini, kawan S2 waktu itu dari lampu mati meneh. Malah ya Bapak yang lain ya. Nah, publikasi itu ada beberapa kategori nanti bisa ini contoh yang dipakai Scopus ya standarnya. Apa itu Scopus? Nah, ini mulai saja dikenali dari sini. Nah, ini artinya saudara ini punya aplikasi Scopus jumlahnya 26 ya. Citationnya 72, HID 4. Nah, kalau balik tadi misalnya para orang-orang hebat misalnya
ini Kita contohkan Pak Uda Hasim ini ya. Pak Uda ini dari Perlis Malaysia. Nah, dulu pernah ke UNS. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, dia punya artikel itu jumlahnya 139. Nah, bayangkan tadi punya saya tadi hanya berapa ini 26. Ini 139. Nah, luar biasa ya. Dia indeksnya 33. Banyak sekali. Nah, ini sebuah impian bagi para ilmuwan, bagi para saintis untuk mencapai publikasi yang sebanyak mungkin. Nah, kalau yang seperti ini ya ini sudah apa namanya orang kita katakan suhu paham akan kualitas. Baik, itu jurnal internasional dan sekilas tentang Scopus yang menjadi acuan yang kampanye besar ya. Untuk kolektor kepala juga begitu ya. Ataupun Anda misalnya nanti dosen baru kemudian mau naik ke jenjang pertama ya itu kan asisten ahli ya. Nah, kalau punya jurnal Scopus banyak, nah ini luar biasa ya. Pasti akan diapresiasi dengan nilai yang cukup. Nah, nanti saya akan latih ya melalui mata kuliah metode riset ini. Caranya adalah semua ini yang ikut mata kuliah ini wajib untuk membuat artikel. Nah, silakan artikelnya berbasis riset S1. Nah, silakan apa-apa atau riset baru ya. Atau review artikel yang ini sebenarnya memang berat ya. Artikel kelas berat sebenarnya, bukan ringan ya. Yang gampang adalah artikel riset ya. Nah, artikel riset itu apa? Nah, nanti bisa dilihat di sini tadi. Misalnya ini ya, saya klik ini. Nah, maka akan muncul artikel ya. Kebetulan saja artikel ini adalah hasil dari riset S2 ketika kuliah di UNS. Nah, mereka tulis, maka akan muncul apa namanya karya seperti ini. In English ya. In English gitu. Tapi untuk latihan nanti pakai bahasa Indonesia dulu ya. Dan saya sudah kemarin berhasil untuk yang angkatan sebelum itu kan ada beberapa itu nanti kualifikasi bisa diterbitkan di jurnal. Nah, ini hasilnya. Nah, itu hanya seperti ini. Nah, ini adalah nilai yang prestisius gitu bagi seorang ilmuwan. Baik, yang lain nanti ada namanya jurnal nasional. Kalau UMS itu ada media mesin ya. Nah, kemarin alumni kita ada yang mengajar dosen di UM Purwokerto ya. Nah, kemarin mendirikan jurnal ini namanya Ceria ya. Ceria. Baik. Ini tampilannya seperti ini ya. Kemarin baru dicoba menampilkan satu. Nah, pertanyaannya coba Anda jawab gitu. Yang bisa silahkan mikrofonnya dinyalakan. Pertanyaan saya, ini jurnal internasional atau nasional atau lokal atau apa namanya interlokal. Baik, silakan Mas Edi ya. Oke, silakan. Oh, ini biar interaktif lah. Saya juga sudah minum gitu, kalau yang lain ada yang monggo. Untuk kooperasi propaganda mesin dengan pyrolysis oil, mungkin jurnal nasional Pak, dari bahasa Indonesia jurnal nasional bisa belum juga.
Oh gitu. Ini cukup di nasional karena pertalit kali di Indonesia baru. Ini sudah ada jurnal nasional ya. Baik. Saya punya ya. Yes. Nah, yang ini coba. Nah, ini ya. Ini jurnal nasional atau lokal gitu ya. Ada lagi misalnya yang lain. Coba saya punya jurnal lainnya nggak ini misalnya Politeknik Green Cap. Ada alumni yang di sana. Nah ini. Jurnal itu luar biasa banyak ya. Baik. Ini. Ini coba tuh. Jurnal lokal atau jurnal nasional? Lokal ya. Apa ciri-ciri lokal? Karena yang kampus Pak. Yang kampus. Ini kan ada info teksin. Ini jurnal lokal. Jurnal nasional ya. Nasional Pak. SN-nya nomornya Pak. Oh, SN semua punya. Oh ya. Iya. Semua punya. Bukan itu. Apa? Nah, nanti dilihat di ini editorial kita lihat. Baik. Ini ada dari Malang ya. Dari berarti lebih dari minimal dua kayak jurnal nasional. Cuman nanti dia juga dari sini saja. Kalau nanti dari lokal semua itu tidak bisa kita katakan jurnal. Jadi begitu. Jadi jangan. Baik. Saya akan kenal ke ini ya, jurnal yang lainnya. Baik, bisa diikuti ya. Nah, ini ada jurnal namanya singkat saja, satu kata, 4 huruf ini Mas. Nah, Mas di sini ya. Ini jurnal apa ini? Jurnal Internasional. Oke. Cirinya dari mana ini? Nah, nanti dilihat ya di editorial buat sini. Nah, itu siapa saja yang nah, ini kan ada ini ya. Kemudian tulisan-tulisannya nanti dilihat di bawah ya. Biasanya ada program tulisannya. Nah, itu kalau dia menggambarkan aturan yang di Permenristek yang belum saya terangkan dengan detail tadi, minimal kan Anda tahu itu kalau edit buat itu dari 4 negara, tulisannya dari beberapa negara, itulah jurnal internasional. Nah, saya ada contoh lagi misalnya ya, jurnal MG misalkan. Baik, ini ya. Oh, jurnalnya anu. yang engineering ya. Ini ya, mungkin ya. PPLI Baik, yang ini dulu. Pertanyaan saya, ini jurnalnya namanya International of Building Engineering and
Science Engineering ya. Ini jurnal apa ini? Internasional. Nasional Pak kelihatannya. Internasional ya. Gresik, Semarang ya. Yang ini tadi internasional ya. Internasional Pak. Oke, kita cek. Pertama yang kita lihat adalah editorial quotes-nya. Kan? Oke ya. Ini dari beberapa negara. Kemudian berikutnya kita lihat papernya dari sini. Ya, karun. Dan kok nggak ada nih? Mungkin di sini ya. Ini ya. Ini penulisnya. Nah, ini kita nggak bisa langsung lihat ya, tapi dilihat satu persatu. Dia apakah dari Indonesia saja? Kalau ini dari Indonesia semuanya, berarti jurnal ini tidak bisa dikategorikan internasional. Begitu ya? Baik, ini saya tutup dulu tentang jurnalan. Ini tadi jurnal. Ini tadi sebelumnya waktu didirikan jurnal lokal ya. Karena ini alumni dari UMS ini, Akbar Saputra ya. Ini kemarin tesisnya dengan saya, jadi bimbingan saya, dia membahas tentang bahan bakar ya, emisi gas buang dan izin performa. Nah sekarang dia di dosen di Purwokerto. Nah tadinya ini isinya Purwokerto semua. Kan Mas itu jangan hanya dari Purwokerto, nanti ada dari sini terbuang sia-sia, hanya di jurnal lokal. Nah maka terus direkrutlah dari teman-temannya alumni ini dari Pontianak. Ini alumni UMS semua ini. Ya, baik di Malang ya. Saya dimasukkan ini tadinya cuman ini sama Purwokerto. Jadi itu ya. Lokal, nasional, internasional. Nah, nanti saya balik ke sini yang ini. Nanti latihannya adalah menggunakan jurnal Aztec namanya. Harus mampu mendemonstrasikan untuk tulis dan siapkan dengan apa namanya requirement yang bagus. Anda nanti bisa klik di sini author guideline ya. Nanti di situ. Nah, nanti kan itu authornya pakai bahasa Jawa ini ya. Nah, kemudian dicek ini download ya template-nya. Nah, aturan mainnya di situ. Yang harus dipenuhi ya, minimal 2.500 kata saja yang harus disiapkan. Nah, kemudian subscription-nya juga dicek di sini, cek listnya bagaimana dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Baik, itu sekilas tentang yang namanya jurnal. Nah, saya akan kamu lagi izin mana di sini lagi? Baik, sebelumnya ada pertanyaan, monggo. Saya sambil cari. Nanti. Kalau apa telepon? Arsitek itu masuknya di mana? Apa tuh? Saya di grup ini ada materi kuliah aku. sudah hilang ya? Yang di saya coba stop share dulu. Tapi masuknya terlambat ya? Iya. Baik, ini saya chat lagi di
grup ya, grupnya Zoom ya. Nah, itu linknya itu nanti tinggal klik itu http://journal2.ms gitu ya. Oke, kelihatan di Zoom chatnya masing-masing. Kelihatan Pak. Oke. Kalau enggak ya nanti saya kirim di linknya mana di grup ini ya. Saya kirim ke chat-chatnya. Silakan sambil saya nyari materi yang ingin bertanya. Ini masih duit sama Mang Piro. Kayak bapak dua Mang. Tarik satu ini. Susu, tapi susu bapak. Baik, saya share screen lagi. Kita sudah hampir 2 jam ini. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Baik. Halo. Indikator dari keberhasilan perkuliahan metode riset ini itu Anda punya kompetensi yang indikatornya adalah ini. Jadi misalnya Anda bisa gagasan penelitian jadi idenya. Nah, bagaimana mengenerate ide? Mengenerate ide itu gampang sebenarnya. Caranya diskusi dengan rekannya, diskusi dengan dosen, diskusi dengan teman sejawat di kantor yang sedang ya. Tentunya topiknya yang berkaitan dengan desain ya. Nah, tentunya kan diskusi dengan kawan-kawan ya. Atau kerja di bengkel atau kerja di workshopnya ya. Nah, nanti akan ketemu ini bisa jadi research nih. Contohnya misalnya di workshop ada punya problem apa misalnya ini engine ini kok boros ya misalnya. Atau misalnya pompa ini kok suaranya bising ya. Nah, itu kan problem ya. Maka problem itu yang mungkin jadi inspirasi untuk ini bisa di riset sebenarnya. Atau misalnya motor ini ketika dijalankan dengan orang sensitif ya bising tapi orang lain tidak mendengarkan bising itu. Nah, maka di riset dari sisi muatan sound pressure levelnya misalnya atau yang lain. Nah, kalau bidang saya yang saat ini sedang ditekuni oleh adik-adik itu tentang motor bakar. Nah, bagaimana menggunakan atau menggali bahan-bahan bakar alternatif supaya nanti berpotensi menggantikan bahan bakar fosil. Nah, itu kan problem yang sedang dihadapi secara nasional. Itu berarti kita menggali idenya dari rencana induk riset nasional kita ya. Nah, di sana juga ada itu topik-topik yang penting di negara kita juga bisa. Nah, yang lain cara mendevelop ide adalah dari membaca jurnal, membaca artikel jurnal. Nah, dari mana? Nah, Anda belajar dari jurnal-jurnal yang ada itu. Di dunia ini tidak hanya ratusan jurnal, bahkan ribuan jurnal. Kalau artikelnya jutaan ya. Nah, yang menjadi sumber yang kita menggunakan bagaimana itu sebuah ide terbatas bahasa Inggrisnya. Nah, kita punya banyak lah.
misalnya Google Translate kan juga kayak besar. Sampai dah su. Sampai dulu, sampai dulu, sampai dulu. Sampai dulu, sampai dulu, sampai dulu. Baik, sampai mana tadi? How to prepare research ya. Ya intinya ada sekitar berapa item ini yang harus tercapai ya. Artinya bisa punya ide, kemudian menyiapkan researchnya itu dalam bentuk proposal, kemudian realisasi di dalam riset, melaksanakan riset, membuat laporan riset, membuat artikel tadi itu yang ini. To write a scientific article itu membuat artikel yang ditulis di abstrak itu tadi loh misalnya ya. Itu gampang, jadi jangan khawatir dulu. Nah kemudian bagaimana presentasi dari hasil riset itu? Karena di antara kompetensi yang harus dicapai adalah how to present, output, and you solve in the conference misalnya begitu. Nah kemudian bagaimana mengembangkan pada riset setelah Anda lulus? Pak. Baik, tadi saya menyinggung sedikit tentang bagaimana menggali riset ya, atau menelur riset ya, mengumpulkan ide. Banyak ya. Itu contohnya misalnya Anda dari datang ke jurnal-jurnal itu ya, nanti kan dapat ya, ada artikel dan dibaca atau datang ke Google. Anda bisa lihat nih Nah, misalnya Mas Esis di Sarwono itu tertarik tentang kesehatan, pakai bahasa Indonesia dulu ya. Nah, klik di situ, maka saudara akan mendapatkan paper ya terkait dengan emisi gas buang. Nah, dan yang lain ya. Ini saya kira kan banyak sekali ya. Nah, caranya biasanya karena alumni ya. Nah, jadi ada tulisannya tahun 2018. Nah, maka kita akan dapatkan laporan tugas akhir ya, tentang emisi gas buang kendaraan bermotor di kota Semarang. Ini laporan tugas akhir ya. Berarti S1 ya. Tetapi kalau Anda itu kuliah di S2, masa Anda akan merequest ke tulisannya S1 kan ya, malu ya.
Nah, mestinya saudara mencari yang di atasnya, gitu ya. Mencari yang di atasnya, misalnya yang sudah publikasi ya, jurnal-jurnal itu. Jangan konsultasi hasil laporan langsung begini. Itu kurang saya rekomendasikan. Nah, yang lain misalnya dari angka juga. Baik. Nah, kalau yang begini tadi sudah SSN sudah jadi produk tesis ya, yang jadi artikel. Kalau tadi masih laporan, seperti punya saudara lulus S1 itu kan punya laporan. Tapi kalau belum dipublikasikan, ya ini sudah dipublikasikan, artinya menjadi sebuah artikel. Nah, isinya artikel apa? Nanti dikenali dulu ya. Saya belum terangkan detailnya. Yang penting, itu artikel. Baik, tadi dari Google Scholar ya. Nah, ini Google Scholar ya. Baik, itu alternatif. Nah, nanti kalau topiknya yang lain misalnya engine performance ya. Nah, nanti juga akan muncul kata kunci tadi untuk diarahkan ke topik-topik yang saudara minati. Nah, ini kan ada 3.600.000 ya, kelihatannya 3.600.000 dalam waktu yang hanya sekian detik. Nah, kalau nyarinya di sini kadang kita dapat jurnal yang bagus, kan dapat jurnal yang abal-abal. Ada yang abal-abal. Ada ya. Artinya informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Maka supaya bisa Anda mencarinya di sini ya. Di Science Direct misalnya. Nah, ini ya. Dengan kata intinya engine performance itu. Nah, dengan satu kata kunci ini ya, kita sudah dapatkan 200-an artikel yang kata kuncinya engine performance. Nah, cuman jurnal-jurnal di sini berbayar ya, berbayar. Tetapi ada juga yang free, gratis ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini semuanya terkait dengan engine performance ini misalnya. Selesai. Kalau lebih khusus mungkin yang kategori artikel ya. Nah, nanti itu Anda akan menemukan sebuah artikel yang free ya. Saat ini saya belum mendapatkan dari Zoom. Ini semuanya berbayar ini. Semuanya berbayar. Nah, ini contoh yang Anda bisa akses. Kalau open akses, Anda klik, kan Anda dapatkan inilah itu. Nah, ini tampilannya. Nah, nanti dicoba masing-masing di rumah ya. Untuk paling tidak mencarilah artikel jurnal itu apa. Sehingga Anda cari satu artikel ya, jurnal-jurnal dari Google Scholar ya, yang bahasa Indonesia, kemudian yang bahasa Inggris, kemudian yang di di sini ya juga boleh ya. Nah, ini banyak sekali. Nyari yang open access ya. Ini contohnya ya, bisa
bisa mengakses. Maka kita akan dapatkan. Nah, jurnalnya namanya Helion ya. Nah, Helion judulnya ini ya. Dan seterusnya. Jadi ada judul, ada penulis, ada abstrak, ada introduction, ada metodenya, metode. Kemudian kalau hasil itu berarti nanti ada grafik ya. Nah, ekspresinya. Nah, Mas Edi Sarono dulu ketika kuliah, misalnya ada tesisnya tadi tentang performance ya. Reduksi Pak, reduksi gas buang ramah. Reduksi gas buang ya. Nah, nanti akan muncul juga di situ berapa grafik ini kebetulan tidak ada ya. Tidak ada, yang muncul adalah efisiensi ya. Nah, ini artinya apa? Artinya si peneliti ini menggunakan 3 macam bahan bakar yang berbeda. Solar, kemudian dia ada dari apa ini? Coconut dan dari anggrek. Nah, ini dengan efisiensi. Nah, ini sudah menjadi sebuah tulisan. Nah, harapannya nanti tesis itu juga melahirkan karya-karya yang seperti ini. Kalau di IIP itu wajib itu untuk membantu ini dan konferensi. Nah, biar tidak kaget, semester 1 ini semuanya saya target untuk meneliti berbasis kemampuannya masing-masing. Nah, cara latihannya adalah mengupload, mengirimkan artikel ke jurnal abstrak gitu ya. Abstrak iya. Nggak mau saya nanti targetnya akan menulis. Nah, untuk topiknya sementara dibahas saja. Yang penting berkaitan dengan teknik mesin ya. Ingat ya, tidak boleh membahas tentang yang teknik mesin karena core bisnis sejarah adalah teknik mesin. Nah, saya sudah uji cobakan ke angka itu sukses ya, sukses. Sudah tulisannya sudah bagus. Bahkan tulisannya Inggris. Nah, ini pokoknya kita stres. Nah, maksud saya ini, Anda menulis yang penting bagus dulu, betul ya. Betul kalau Anda ini ngajar tahu lah, betul semangat ya. Jelas padat. Itu nanti kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, siapa yang menerjemahkan? Ya, saudara bisa mencari mitra-mitra penerjemah. Itu sangat baik. Jangan diterjemahkan menggunakan Google Translate saja. Nah, ini ya. Jadi jangan, karena nanti saya kasih contoh ya. Anda terjemahkan, sorry, balik. Anda mau menerjemahkan apa namanya? Gini. Jurusan teknik mesin. Nah, gimana terjemahannya? Nah, kalau di itu kan kebetulan sudah banyak Anda kenal ya. Jurusan itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris apa? Jurusan itu Inggris. Ya. Inggris ya jurusannya. Nah, bisa diterjemahkan major ya. Bisa forward, bisa apa jurusan itu? Direction-nya. Masa saudara jurusan mesin direction of mechanical engineering kan salah kaprah ya. Yang tepat ada
Anda tulis mesin itu, Anda terjemahkan engine di ya, mekanika juga bisa. Tetapi masa nanti dengan mau tuliskan Department of Engineering, nah itu pas ya. Nah itu ada seninya ilmunya, yang tahu adalah yang belajar desain. Nah kesalahan-kesalahan kita biasanya di situ. Ya desain kita tidak memahami baca itu dengan baik. Nah untuk itu nanti latihannya menulisnya bahasa Indonesia setelah itu jangan diterjemahkan dari mitra-mitra yang apa namanya yang akan supaya tulisannya. Jangan ya kalau latihan boleh lah, tapi harus kemudian namanya di proof ya. Proof itu harus dibaca oleh ahli yang berbahasa. Jangan sampai keliru tadi itu. Nah, menerjemahkan maunya kinerja mesin. Nah itu ya, kinerja mesin itu apa kalau kita terjemahkan? Engine performance kan? Engine performance ya. Tetapi kalau kinerja mesin Anda terjemahkan misalnya mechanical performance, nah nanti nggak pas. Gitu loh maksud saya, paham ya? Nah yang begitu yang membuat jadi jurusan diterjemahkan direction of mechanical engineering, yang salah itu. Saya kadang melihat terjemahan yang lucu karena Bapak Bita menggunakan Google Translate di tengah. Tetapi sebaliknya kalau Anda punya misalnya naskah untuk memahami bolehlah ya, misalnya nanti ya. Jadi saudara mau memahami maknanya apa kan? Nah, boleh saja ini di blog itu ya. Kemudian di mana nanti ada di kebetulan nanti. Nah, di sini ya. Nah ini biasanya pas gitu ya. Kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu pas, bisa dimaknai. Yang repot itu kalau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu kadang nggak pas terjemahan. Belum lagi mikir past tense, present tense itu kan satu pekerjaan. Harusnya ini present tense, past tense kan salah. Kalau Inggris ini mostly Anda akan bisa menangkap. Jadi tidak ada masalah saja. Saya kasih bahasa harus mencari jurnal bahasa Inggris. Ini dengan satu kali klik itu Anda sudah bisa memahami. Anda harus belajar bahasa Inggris. Betul kan? Jadi jangan khawatir. Ini kita terbanyak itu. Beda zaman saya kuliah dulu, nggak ada Google Translate, kata saya nggak ada. Mau telepon ke rumah itu harus wartel, belum ada wartel, belum ada ya. Harus minta izin itu ke yang punya telepon dan baru pulang. Sekarang ini luar biasa perkembangan. Baik, nanti itu ya yang akan Anda lalui. Nah, sekarang tugasnya silakan di crop. Nah, bisa kan crop ini print screen tidak bisa. Tugasnya inilah kira-kira ya yang akan Anda lalui. Kemudian dituangkan menjadi tulisan. Topiknya boleh apa namanya riset ketika S1 bahasa apa itu, tapi minta izin ya dikembangkan. Boleh menuliskan nama pembimbingnya dulu, tapi diberi. Jadi jangan ditulis sendiri, tidak kena pasal. Tanya Pak Edi Sarwono dulu pembimbingnya sistem dulu Pak. Bapak sudah berapa Pak? Sudah pensiun? Oh sudah pensiun. Ada pembimbing dua?
Sendirian gurunya. Oh sendiri ya. Oh sudah pensiun ya. Nah, boleh misalnya nanti oh kok bagus ya, ini saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang sebagai tugas, tetapi harus dimutakhirkan ya. Mutakhirkannya bagaimana? Kalau tahun sekian ini, tahun berapa dulu? Tahun 2002. 2002 itu kan jurnal-jurnal belum banyak sekarang. Nah, dimutakhirkan ya. Dimutakhirkan itu disusul jurnal-jurnal yang 2020, 10 tahun terakhir lah kira-kira. Itu dimutakhirkan. Substansi datanya sudah dapat, dengan mengajak supervisor pembimbing. Kalau mau baru apa tidak boleh ya, misalnya penelitian kecil-kecilan. Tadi kan ada yang ingin mengembangkan workshop, apalah itu dijadikan tulisan. Gampang kok, misalnya Anda punya sebuah alat, kemudian Anda modifikasi. Nah, dari modifikasi itu adalah performa. Nah, itu namanya kan inovasi. Itu sudah bisa ditulis. Misalnya inovasi apa lah? Bikin efisiensinya itu bisa lebih baik lah, misalnya begitu. Nah, itu paling gampang. Nah, nanti topik-topik tentang emisi juga boleh ya. Tentang mobil baterai, mobil surya, teknologi hybrid, pengembangan material kendaraan, tesisnya material, jadi apa simulasi. Nah, kalau masa COVID begini ini sebenarnya yang paling canggih itu adalah simulasi dengan perangkat-perangkat dengan komputer saja. Jadi kira-kira bisa ya. Dan saya tidak akan membagikan slide presentasi ya. Kemudian tadi saya sampaikan di open learning saya belum menyiapkan dengan komplit, jadi in progress untuk siapkan. Yang siap dulu adalah psikologi. Nah, cuma psikologi masa begini diakuisisi ada yang fitur-fitur mungkin sudah hilang, tidak bisa diakses dan sebagainya. Jadi pada saya ngotak-atik psikologi, nah saya yang baru di open learning. Yang psikologi udah lengkap itu dulu ya, termasuk isi materinya. Silakan disampaikan yang ingin bertanya. Saya tanya Pak mengenai tugas yang tadi dalam soal Indonesia. Siapa ini? Jadi Pak, oke ya. mengenai tugas itu bikin artikel seperti yang dibagikan tadi sama itu hanya tulisan aja atau mungkin sekalian presentasi atau apa? Tulisan saja. Jadi ini tugasnya saya sampaikan ya. Tugas itu yang ini Anda untuk latihan itu bolehlah ke jurnal-jurnal yang aspek berdasarkan standarnya Elsevier tadi berat ini misalnya. Tugas ya. Nanti dibaca dulu, jadi minimal harus produk tidak kurang dari 20 jurnal lain, artikel jurnal lain dan sebagainya itu. Nah, nanti semester 2 nanti ketemu saya latihan lagi menulis, tapi topiknya karena yang diajar adalah pembakaran, nah topiknya harus tentang pembakaran. Nah, nanti di semester 3 kita sudah mulai tesis. Nah, tesisnya apa? Nah, silakan. Itu nanti kalau bisa dipublish di jurnal yang lebih tinggi. Nah, maka kalau bisa
satu khusus di abstrak, dan tahun kedua khusus fokus ya, dan berikutnya nanti dijenjang yang dan itu gampang kok ya. Selama kita punya apa namanya riset yang kira-kira risetnya itu ada tertata itu dengan baik ya, yang kira-kira masuk akal, nah itu bisa. Nah, kecuali yang kurang ini agak berat ya. Jadi gitu. Ada lagi yang lain. Mohon izin biar kalau sudah jadi nanti di uploadnya masih sama bapak dulu Pak Malam. Ya. Jadi begini. Kalau udah jadi gimana? Jadi jangan keburu di submit dulu namanya ya. Jadi urutannya itu kalau ini ya sebenarnya sekalian Anda saya latih bagaimana kalau nanti saya jadi dosen. Terus kemudian saya ini punya kewajiban untuk menerbitkan jurnalnya. Maka ini Anda alhamdulillah itu sebuah keberuntungan untuk latihan di jurnal aspek. Nah, Anda dalam satu semester ini itu Anda mulai dari apa yang harus disiapkan? Cari dulu, cari literatur dulu ya. Bahannya dari riset sampai dari perkembangan yang dimaksud. Jadi ditulis sampai bagus. Dalam masa itu juga kita tampilkan ini kita diskusikan kalau sudah bagus menjelang akhir semester ya itu di submit itu sebagai karya yang nanti akan menentukan nilai saudara. Karena ujiannya yaitu ujiannya itu saya menerapkan Anda menulis sejak sekarang yang akan saya gunakan untuk saya. Jadi ini ya, ini nanti tidak ada ujian saya. Ujiannya yang bikin artikel itu. Nah, target saya artikelnya nanti terakhir itu final itu sudah dalam bahasa Inggris. Makanya ini waktunya kan panjang. Jadi bulan September ya, Oktober, November, Desember itu panjang sekali. Maka kita target paling tidak hari itu dapat satu jurnal artikelnya. Dibaca, dipahami sebagai kita. Saya lari ke sini lagi, jurnal rujukan. Baik, ini misalnya jurnal ya. Yang bentuknya grafik ya, mulai dibuat grafik. Terus terakhir kesimpulannya, kesimpulan disertai dengan daftar isi. Nah tadi yang saya bilang, Anda harus merujuk minimal 20 ya, 20 referensi untuk menulis artikel yang baru. Nah untuk topiknya Anda yang Anda sukai apa? Di searching kayak dan yang ada juga pakai kata engine performance ya itu ya. Dan misalnya kan galirnya oke, topik pengawasan di dalam air selama 1 minggu nah misalnya gitu. Enggak, untuk tugasnya itu apakah boleh mengambil judul piping or pipeline system itu Pak? Boleh. Defect pressure, over pressure or over temperature gitu Pak? Boleh. Scaling. Pokoknya yang penting itu terkait dengan
dengan ke teknik mesinan ya. Misalnya perpindahan panas pada penampungan crude oil ya. Ini kan engineering gitu ya. Boleh ya. Perpindahan panas pada sistem pendingin engine. Nah itu kan sistem yang begitu. Kalau nggak di pipeline di geothermal kan biasanya punya scaling. Iya, boleh. Scale. Nah, nanti kira-kira seminggu lagi itu Anda harus punya topik ini masing-masing ya untuk kita diskusikan ya. Kita diskusikan nanti janjian kapan. Nah, ini topik ini bagaimana prospek tulis ya. Atau minimal Anda dengan topik itu Anda sudah punya sekumpulan jurnal-jurnal. Nah, jurnal yang mendukung tulisan itu. Sudah paham ya mencari jurnalnya, mencari artikel mas ya, mencari artikel. Tadi yang saya tambahkan artikel itu kan banyak ini lah. Nah, kalau hanya mencari 20 kan kecil, gitu loh maksudnya. Ini Anda dengan kata kunci ini aja sudah dapat berapa nih? Nah itu loh maksud saya. Anda kan minimal 20 ya. Nah nanti silakan dicek apa namanya aturan mainnya di sini ya, author guideline ya. Nah di sini ini nanti komplit di situ apa yang harus disiapkan. Monggo yang lain. Ini sudah hampir setengah 4 ya. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan nanti segera kita akhiri dulu. Normalnya memang sampai jam 5 ya. Nah, normalnya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya. Dari siapa ini? Dari Mas Sumayat. Oke, monggo ya. Gini Pak, jadi dulu saya S1-nya kan dari pendidikan teknik mesin. Kebetulan tema skripsi saya dulu itu bukan di teknik mesin murni tapi di pendidikan Pak. Nah itu ya, oke. Pendidikan teknik mesin terus? Ya Pak, kebetulan tema skripsi saya juga di pendidikan, bukan di teknik mesin murni. Dan sekarang saya tertariknya itu di bidang performa dan emisi gas buang. Nah untuk pembuatan artikel tugas akhirnya apa nanti? Kalau saya ngambilnya di tema gas buang atau performa, apa perlu penelitian terlebih dahulu apa bagaimana? Nah, supaya ada datanya ya perlu penelitian kecil-kecilan. Seperti kemarin itu ada yang dari Astra, dia kan kerja di Astra Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Itu belum pernah ketemu saya sama sekali, enggak sekarang, karena kan kuliahnya online. Tetapi beliau ini si Mas angkatan yang sekarang masuk semester 2 itu bisa membuat dengan penelitian kecil-kecilan gitu, untuk menguji engine performance. Yang diuji kan nanti kan keluar torsi, daya, emisi dan sebagainya. Itu yang dia bahas. Karena kebetulan dia kerja di Astra Motor ya, dan dekat dengan Universitas Mataram. Nah dia bisa komunikasikan dengan Universitas Mataram. Yang terjangkau saja apa gitu ya. Nah, Anda bisa kan dengan mendapatkan. Ya paling. Dan Andi. Terima kasih Pak. Yang lain? Mau sampai Iya, ketemu. Saya Pak izin bertanya. Bu, siapa dulu ini? Iya silakan. Siapa dulu nih? Ya. Untuk saya berikutnya aja Pak. Ya. Oh iya. Saya Pak. Jadi ini tugasnya kan membuat jurnal dan Membuat di-upload artikel. artikel dan diupload di Arstek, yang isi artikelnya tadi ada hasil penelitian berupa grafik Pak ya. Iya. Berarti itu kita kan
Jadi gini, memerlukan penelitian terlebih dahulu gitu Pak. Untuk melihat itu paling tidak misalnya Anda lihat di sini ya, yang di ini kelihatan ya. Kelihatan Pak. Nah ini punyanya Mbak Ariningsih ini produk S1 ya. Nah lihat saja di situ. Nah lihat di situ apa yang harus dipenuhi. Ya. Ada judul, ada ini hasil penelitian S1. Ini sekarang semester 3 kalau ini. Gitu ya. Nah ini mungkin untuk contoh. Jadi contohnya seperti itu. Ini kebetulan material ini bidangnya. Oke, bisa ya, terus pertanyaannya? Nah, pertanyaannya itu berarti kalau kita seumpama membuat artikel baru, ndak merujuk ke S1 dulu, ndak merujuk ke penelitian S1 itu berarti kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu atau gimana Pak? Iya, melakukan penelitian kecil-kecilan apa yang bisa, kan bisa literatur review, bisa ini ya. Bukan merujuk Pak, ke S1 itu begini. Topik S1 kalau itu layak itu bisa diangkat, bisa ditulis dengan dimutakhirkan referensinya tadi. Nah maksudnya saya tidak boleh merujuk itu, saudara nanti kan levelnya S2, masa merujuk karya-karya anak S1 kan ya kurang ini ya. Nah maksudnya Anda grade-nya harus meningkat karena level lulusan S1 dengan S2 itu beda. Dengan memutakhirkan referensi, dengan memutakhirkan analisanya hasil riset S1 itu, maka Anda harus naik kelas dari level S1 jadi ke level S2 begitu ya. Kalau S1 dulu hanya praktikum, maka S2 Anda harus bisa lebih berkembang, tidak hanya hasil praktikum itu. Nah, sehingga punya kemampuan analisis yang lebih tinggi. Nah ini kan juga S1 itu, tetapi tidak merujuk apa namanya S1-nya ya, tidak merujuk S1-nya, tetapi dimutakhirkan dengan jurnal yang ada. Itu oke? Ada lagi? Ada lagi? Tanya Pak Marwan, jadi apa Pak? Oke. Tadi kan sudah dijelaskan ini, apakah kalau dulu pada saat saya di perusahaan manufaktur kan ada program continuous improvement atau ide berkonsep dulu Pak. Ya. Apakah dari situ bisa dibuat sebagai dasar untuk pembuatan suatu artikel Pak? Boleh. Boleh Ji? Boleh. Continuous improvement boleh ya. Yang penting itu punya kebaruan. Nah, punya kebaruan, ada sesuatu yang baru dari tulisan itu. Maka nanti kebaruan itu ditunjukkan dari Anda menelusur artikel-artikel ilmiah tadi itu. Gitu ya. Artikel apa namanya yang Anda tulis itu dari sumber-sumber rujukan yang baru. Yang lain? Masih ada? Atau cukup? Monggo sebelum kita tutup. Sudah ya? Ada lagi? Dari saya cukup Pak. Pak. Baik, terima kasih atas atensinya ya. Ini tadi maaf Pak sedikit. Jadi, mau tanya sedikit mengenai yang di silakan. saya buka. Di yang the efficiency of use of fencing material yang terakhir Ariningsih itu saya buka PDF itu nanti terbuka di PDF itu save as gitu ya Pak nanti Pak. Gimana maksudnya? Itu yang terbuka tadi filenya yang Bapak mengenai itu PDF dari Ariningsih
Sempena. Iya. Tadi PDF terbuka, jadi PDF kita baca, terus itu kita save as untuk pelajari itu aja Pak ya. Itu untuk contoh saja. Contoh aja. Ya. Contoh, artinya targetnya kan ada mau mensubmit ke jurnal Aztec. Nah, kira-kira itu loh yang iya. Contoh-contohnya seperti itu ya. Contohnya. Yang lain juga boleh. Itu kan tadi kebetulan produk tesis S1-nya gitu. Ada gitu. Baik, saya kira cukup deh. Untuk sementara pertemuan perkuliahan yang pertama saya cukupkan sampai halo ya, silakan ditampilkan wajah terbagusnya dulu untuk foto bersama ini. Iya Pak. Ya, sebentar ini namanya nggak bisa di rename ya. Maksudnya Bapak yang name-nya atau namanya Pak? Dan ini nama saya. Oh, klik kanan rename Pak. Baik, sudah dikasih nama semua ya. Sudah, ini dinyalakan, on kan? Mau saya potret misalnya. Baik, terima kasih ya. Sampai jumpa di channel yang berbeda ya, channel yang berbeda, hari yang berbeda. Selamat, silakan direnungkan dulu tadi ya, tugasnya di rumah bisa ngantuk juga ya. Masuk ayat ya. Baik, direnungkan kira-kira nanti yang bingung yang mana kan nanti setelah dibacakan tugasnya seperti ini, bingung. Nanti baru muncul pertemuan yang akan datang apa ya kan ya. Nanti kita kupas tuntas di sana. Atau nanti boleh ya temporary misalnya, Pak ini kita daripada saya ini mikir 2 minggu atau seminggu lagi, oke lah kita janjian ketemuan live lagi, boleh nggak apa-apa ya. Nanti sama-sama semuanya bisa kita agendakan. Baik begitu ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan foto bersama ya. 1, 2, 3. Baik, sekian. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.